Saya minta Pak Wesley buka dalam doa dan kemudian kita akan mulai. Sekali lagi kami menghampiri tata suci-Mu Bapa. Kami percaya sekalipun kami bertemu di udara, Roh melayang-layang, pengurapan-Mu yang begitu nyata mengurapi setiap kami. Karena malam ini Bapa ada special message, pesan yang khusus buat setiap kami peserta daripada Zoom ini. Kami percaya Tuhan menaruh perkataan-Mu, kuasa-Mu, otoritas-Mu. Sekali firman-Mu dilepaskan, jiwa kami akan terlepas dari semua belenggu, jiwa kami akan dipulihkan, iman kami dibangkitkan. Bapa, sekali lagi turunkan anugerah kasih setia-Mu ke atas setiap kehidupan kami masing-masing. Memang setiap kami mengalami persoalan, pergumulan, tetapi biarlah itu tidak menjadi beban kami terus berlari, bahkan terbang dengan kekuatan sayap anugerah-Mu. Tuhan, Engkau urapi juga hamba-Mu, Ibu Iin, berikan dia sungguh urapan yang baru, kekuatan, kesegaran malam ini. Sampai pesan-Mu disampaikan clear, nyata. Bagi setiap kami malam ini mendapatkan berkat khusus. Kami siapkan hati kami, Engkau berbicara kepada kami. Kami mulai hanya di dalam nama yang ajaib. Nama yang kami kasihi, kekasih jiwa kami. Nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Silakan. Shalom. Pertama-tama saya ucapkan selamat Yom Kippur. Hari ini mungkin banyak yang tahu, tapi juga mungkin ada beberapa yang tidak tahu bahwa kita sedang merayakan Hari Raya Yom Kippur. Saudara, ada beberapa hari raya di dalam kita, yang kita orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, dan beberapa itu sangat penting. Yang pertama jelas Paskah, itu lebih penting daripada Natal. Kemudian pencurahan Roh Kudus, itu juga sangat penting. Tetapi yang ketiga itu adalah Yom Kippur. Saudara, Yom Kippur adalah hari yang pertama, saudara, adalah hari pendamaian. Dan yang ketiga, saudara, itu adalah hari keintiman yang terdalam. Saya berdoa supaya kita semuanya pada malam hari ini kita bisa merayakan Yom Kippur, karena masih ada waktu, saudara, sampai nanti jam 9 malam atau sampai saudara sampai jam 9 malam, saudara, atau sampai nanti jam 12 malam. Saya percaya semuanya baik. Maaf, banyak suara. Ya, saya percaya saudara semuanya akan kita masih punya kesempatan untuk benar-benar berespon dengan benar menikmati Hari Raya Yom Kippur. Mari kita baca, saudara, firman Tuhan di dalam Imamat 23 ayat 26 sampai dengan 28. Tuhan berfirman kepada Musa, pada tanggal 10 yang bulan yang ke-7 itu ada hari pendamaian Yom Kippur. Kamu harus mengadakan pertemuan kudus, harus merendahkan diri dengan berpuasa, mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Dan pada hari itu janganlah kamu melakukan suatu pekerjaan. Itulah hari pendamaian Yom Kippur untuk mengadakan bagimu di hadapan Tuhan Allahmu. Saudara, yang pertama, kita itu diberikan satu hari yang luar biasa. Saudara, yaitu hari pendamaian. Saudara, dan hari pendamaian ini adalah antara kita dengan Tuhan, tetapi juga kita dengan saudara kita dengan anak kita dengan orang tua, dan sebagainya. Saudara, karena itu yang pertama sekali, karena ini hari pendamaian, saudara, maka kita harus membuat kesempatan buat berdamai. Saudara, ada banyak orang tua tidak pernah minta maaf sama anaknya. Ada banyak suami istri tidak pernah minta maaf, saudara, satu dengan yang lain. Saudara, ada juga, saudara, anak-anak yang tidak pernah minta maaf dengan orang tua. Saudara, dan di hari ini, di hari Yom Kippur, saya berharap kita semua tidak hanya menjadi pendengar firman, tapi sungguh-sungguh praktek bahwa ini adalah hari pendamaian. Mari kita datang, saudara, ke anak kita, ke keluarga kita, ke teman kita, dan minta maaf, saudara. Pasti dalam hidup kita ini melakukan banyak. Mungkin maksud kita baik, tapi kita menyakiti.
Mungkin maksud kita baik, tetapi kita memaksakan kehendak. Saudara mungkin anak-anak malas. Mungkin saudara orang tua sudah memberikan apa yang terbaik. Anak-anak tidak bisa menghargai. Saudara mungkin kita sebagai anak dulu, saudara ya. Atau sekarang masih jadi anak. Saudara, kita lupa menyatakan cinta kita kepada orang tua kita. Mungkin orang tua kita sudah tua dan kita lupa buat datang. Kita lupa, saudara ya, buat bilang terima kasih. Kita lupa buat merawat mereka. Hari ini adalah hari kesempatan. Saudara, jadi hari ini adalah hari pendamaian. Saudara tidak bisa melakukan pendamaian dengan Tuhan kalau saudara tidak melakukan pendamaian dengan manusia. Saudara, dan banyak keluarga, saudara. Mereka pelayanan, mereka sangat aktif, tapi mereka lupa mengadakan pendamaian, saudara. Saudara, pada pendamaian itu seperti salib ke atas dengan Tuhan dan juga mendatar, saudara, dengan sesama. Saudara, karena itu kalau kita mau di dalam keluarga, saudara, ada keharmonisan dengan anak-anak, ada, saudara ya, kasih, ada persatuan, ada saling pengertian. Gunakan kesempatan hari ini. Saudara, ambil waktu dengan sangat serius minta maaf. Saudara, ini hari, saudara jangan berkata, ya saya minta maaf, tapi ya coba minta maaf saja, saudara. Dengan apapun, saudara, yang mungkin terjadi di antara kita. Mari kita minta maaf dengan anak, dengan suami, dan mari berterima kasih dengan apapun yang sudah mereka buat hidup kita. Maka kita sedang membuat pendamaian. Saudara, yang kedua kita harus lakukan itu dengan Tuhan. Saudara, mungkin ada banyak sekali dosa-dosa kita. Ada banyak sekali kemalasan. Ada banyak sekali, saudara, penolakan di hati kita. Tidak bersyukur, bersungut-sungut. Dan hari ini seberapa yang saudara ingat, dirinci. Dan dinaikkan di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan ampuni. Tolong Tuhan, saya bersyukur. Saya tahu hari ini adalah hari pendamaian. Saya mau datang di hadapan. Saudara, dan ada yang kedua. Yang kedua, ini adalah hari merendahkan diri. Saudara, apa artinya? Ya, kita lihat sekali lagi setelah hari pendamaian, maka saudara yang kedua adalah kita harus, saudara, merendahkan diri. Saudara, ada banyak orang sebenarnya tidak pernah bisa merendahkan diri. Saudara, kita merasa bahwa kita punya kekuatan, bisa melakukan semua karena hidup kita. Saudara, ada banyak usaha yang merasa bahwa itu usahanya, dia yang mengambil keputusan, dia yang menentukan semuanya. Tetapi apa artinya hari merendahkan diri? Mari khusus datang ke Tuhan dan berkata, Tuhan, kalau bukan Engkau, sia-sialah segalanya. Hari itu Musa sungguh-sungguh berkata, Tuhan, jangan suruh kami jalan kalau Engkau tidak berjalan dengan kami. Saudara bisa berkata, Tuhan, tolong, ini perusahaanku serahkan kepadamu. Engkau yang beresin, Engkau beri kami ide. Saudara, di dalam pelayanan juga sama. Ada banyak pada saat kita sudah jadi hamba Tuhan, kita melakukan, saudara, dengan kebiasaan rutinitas. Dan kita tidak sungguh-sungguh merendahkan diri. Saudara, pada saat kita berkata ini hari Yom Kippur, sungguh-sungguh minta penyertaan Tuhan. Sungguh-sungguh minta hikmat Tuhan. Sungguh-sungguh minta anugerah. Sungguh-sungguh minta jaminan. Sungguh-sungguh buat deal dengan Tuhan. Berkata, Tuhan, batasi kiri dan kanan. Supaya aku tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Saudara, itulah artinya merendahkan diri. Saudara, dan yang ketiga, saudara, Tuhan bilang, persembahkanlah korban api-apian. Saudara, dalam hidup kita, sebenarnya seringkali kita melakukan apapun rutinitas. Kerja rutinitas, hubungan suami istri rutinitas, apapun rutinitas. Nah, saudara, kata korban api-apian, yang pertama adalah dengan passion, saudara. Mari kita lakukan apapun dengan passion hari ini. Saudara bisa misalnya beli hadiah buat istrimu dengan passion. Beli bunga, atau saudara dengan Tuhan, mengadakan pujian penyembahan dengan passion. Saudara menari di hadapan Tuhan. Saudara, itulah korban api-apian. Tetapi korban apian yang lain adalah saudara berkata kepada Tuhan, silakan Tuhan. Kalau Engkau mau membereskan hidupku, membakar semua kenajisan, memotong semua yang bukan dari Tuhan, silakan Tuhan, silakan. Lakukan apa saja, karena itulah korban api-apian. Saudara, dan kalau hal ini kita buat, maka hari Yom Kippur akan berarti sangat.
Saudara, ada banyak orang tua tidak tahu pentingnya hari ini. Ada seorang anak yang bertahun-tahun menjadi pemberontak, saudara. Saudara, dia benar-benar marah, dia benar-benar kecewa, dia benar-benar tidak pernah mau mendengarkan orang tuanya. Saudara, kenapa? Karena dia melihat papahnya memukul mamanya. Dan dia juga lihat, saudara, bagaimana mamanya, saudara, menghambur-hamburkan uang dan kemudian seringkali beli barang mewah, padahal papahnya bekerja dengan jerih payah. Dan dia tahu bahwa keluarga ini nggak beres, papa mamanya nggak beres. Saudara, dan itu melukai hatinya. Dan dia terus kemudian nakal, narkoba, merokok, padahal dia anak perempuan dengan semua pemberontakan. Saudara, dan orang tuanya selalu memarahi dia. Dan semakin memarahi dia, saudara, anak ini bukan semakin baik, semakin kacau. Sampai suatu ketika, pada waktu orang tua ini dengar apa yang Tuhan berkata, bahwa penting sekali untuk kita minta maaf dengan anak. Saudara, dan hari itu orang tuanya datang ke anak itu dan berkata, maafkan papa, kalau papa bukan bapak yang baik. Kalau bapak, saya sering marah, saya sering melakukan banyak hal. Mamanya juga datang dan minta maaf. Saudara, itu hal sepele sekali, saudara. Tapi tiba-tiba anak itu, saudara, walaupun pada waktu mereka minta maaf, anak itu kelihatannya diam, anak itu kelihatannya tidak berekspresi, tapi tiba-tiba ada yang berubah, saudara. Pelajarannya semakin baik, anak itu semakin mau untuk belajar. Saudara, ada sesuatu yang berubah. Saudara, karena pada saat kita berdamai, tiba-tiba, saudara, blok yang ada di jiwa itu bisa terbuka, saudara. Tetapi yang lain lagi, saudara, ada seseorang yang tidak pernah diberkati. Hidupnya gagal, saudara. Dan dia tidak tahu kenapa bisa begitu. Saudara, dan sampai dia mengerti tentang hari pendamaian. Dan dia benar-benar, saudara, minta ampun dari keturunan kepada keturunan walaupun dia tidak tahu. Dan dia berkata, Tuhan, kalau saya ini pernah merugikan, kalau saya ini atas saya pernah mencuri, kalau saya tanpa sadar mencuri, merugikan orang lain, saya minta ampun. Karena ini hari pendamaian, ini hari pemutihan. Saudara, dan setelah dia melakukan itu dengan sungguh-sungguh, tiba-tiba semuanya seperti terbuka. Tiba-tiba apa yang dia buat berhasil. Tiba-tiba roh kegagalan itu berhenti dari hidupnya. Sekali lagi, ini bukan hari yang biasa. Ini sebuah hari yang sangat penting. Dan saya berdoa, jangan lewatkan. Jangan lewatkan kesempatan untuk hari ini saudara melakukan sesuatu. Berdamailah. Saudara merendahkan diri dan mulai berikan korban api-apian. Supaya itu menyenangkan hati Tuhan. Sekarang kita akan lanjutkan. Apa yang kedua? Saudara, yang kedua adalah hari untuk bertemu dengan Tuhan. Mari kita lihat, saudara, di dalam Keluaran 25 ayat 22. Dan di sanalah aku bertemu dengan engkau. Dan dari atas tutup pendamaian, kamporet, itu dari antara kedua kerub yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Saudara, ada banyak orang, saudara tidak pernah mengerti arti saudara to cover, menudungi atau tuduh. Hidupnya tidak pernah ada di bawah tuduh, saudara. Saudara hidupnya maunya sendiri, bebas, tidak mau tunduk, tidak pernah mau saudara di bawah tuduh. Saudara, seringkali mereka merasa, saya mau langsung sama Tuhan. Tetapi saya mau berkata, kalau engkau tidak bisa menghormati orang di atasmu, kamu juga tidak mungkin menghormati Tuhan. Ayatnya berkata, kalau kamu tidak bisa tunduk kepada manusia yang ada di atasmu, maka engkau juga tidak mungkin bisa tunduk kepada Tuhan yang tidak kelihatan. Saudara, hari itu saya melihat nonton televisi. Saudara, dan ada 4-5 orang, saudara, calon pemimpin. Kemudian dia diadu, saudara, dan ditaruh di dalam satu grup 3 atau 4 orang. Saudara, dan mereka diadu, saudara ya, untuk saudara melakukan sesuatu proyek sehingga siapa yang terbaik itulah kelompok yang menang. Saudara, dan mereka sebenarnya diawasi dengan kamera tersembunyi. Saudara, dan terlihat sekali. Beberapa merasa dirinya hebat, lulusan S2, ada yang manajer,
ada yang sudah punya pengalaman, dan mereka tidak bisa tunduk. Akibatnya, saudara, mereka tidak pernah menjadi pemenang. Saudara, dan ada satu kelompok ini terdiri dari para tentara, saudara. Saudara, dan mereka ikut pertandingan itu, saudara, dan begitu mereka kumpul, mereka langsung bertanya, siapa dari mereka yang pangkatnya paling tinggi? Saudara, dan begitu satu menyebutkan dia kolonel, yang lain berkata siap, dan kemudian mereka, saudara, tunduk kepada keputusan apapun. Mereka memberikan pendapat, tetapi sang pemimpin yang memilih, dan kemudian mereka melakukan segenap hati. Saudara, dan pekerjaan mereka cepat, rapi, menang, dan mereka berhasil dengan baik. Saudara, dan ditunjukkan di situ persoalannya, tentara terlatih untuk menundukkan diri, tetapi yang lain tidak terlatih untuk menundukkan diri. Saudara, pada saat kita belajar menundukkan diri, maka tiba-tiba kita menjadi berhasil. Kita bisa kerja di dalam kelompok, kita bisa, saudara, saling menghormati, dan kita bisa melihat yang namanya, saudara, ya, teamwork, sinergi yang menghasilkan sesuatu yang dahsyat. Saudara, masalahnya ini, di dalam pelayanan seringkali tidak ada penundukan diri. Di dalam keluarga seringkali tidak ada penundukan diri. Saudara, di dalam tim, di dalam pekerjaan, walaupun saudara bawahan, tapi sikap hati kita seringkali tidak ada penundukan diri. Sehingga tidak ada teamwork, tidak ada sinergi, tidak ada persatuan, tidak ada unity, dan tidak ada berkat, tidak ada keberhasilan. Saudara, jadi kata to cover, tudung, saudara, harus dimulai dengan penundukan diri. Saya suka dengan sebuah statement yang berkata begini, ada banyak orang tidak mau diperbudak, dia mau menjadi tuan, tapi pada saat dia tidak pernah mau diperbudak, maka sebenarnya, saudara, dia sudah diperbudak dengan nafsunya, sudah diperbudak, saudara, dengan yang namanya egonya, pride-nya, emosinya, saudara, mood-nya. Nah, pada saat mereka diperbudak oleh semua itu, maka mereka menjadi orang yang susah diatur, susah dikendalikan, susah taat, susah mendengar, dan terakhir susah sukses. Saya berdoa, ini hal yang kecil, tapi kita harus mengerti ini rahasia yang besar. Saudara, pada saat kita berkata, Tuhan, aku menundukkan diri, maka saat itu, saudara, ego kita memang gak enak, mood kita gak enak, banyak hal yang kita terpaksa melakukan apa yang kita tidak suka. Tapi sebenarnya kita sedang dilatih, kita sedang dibajak, kita sedang digecep, ditarik, diperluas, dan kita mendadak, saudara, menjadi orang yang jauh lebih kuat. Kita diperbudak, saudara, kelihatannya sementara, tapi untuk kita menjadi pemimpin yang lebih baik. Saudara, pada waktu perlombaan itu selesai, saudara, dan tim tentara menang, saudara, statement daripada pemimpinnya berkata begini, tidak ada seorang pun bisa menjadi pemimpin kalau dia tidak pernah mau dipimpin. Sekali lagi, tidak ada seorang pun bisa menjadi pemimpin kalau mereka tidak pernah mau dipimpin. Saudara, dan saya lihat dalam hidup saya, saudara, saya ini anak pertama, cucu pertama. Saya keras kepala, saya susah tunduk, saya punya ide sendiri, saya punya ego, saya punya pride. Tapi saya ingat pelajaran pertama dari Tuhan. Saudara, adalah untuk saya dibiarkan ditindas. Saudara, pertama kali pada waktu saya sangat-sangat keras kepala, ego, maunya sendiri, saudara, tiba-tiba saya dibawa, saudara, ke Irian. Dan saudara, di Irian tidak ada yang memanjakan saya, tidak ada pembantu, tidak ada siapa-siapa. Saudara, dan saya umur 3 tahun, nggak ada playgroup di sana, adanya kelas 1, saya dimasukkan ke kelas 1 sama ibu saya, karena tidak ada yang ngurus di rumah. Dan ibu saya berkata, jadilah anak yang baik, bertemanlah dengan semuanya, karena kamu harus bisa adaptasi. Saudara, dan bisa bayangkan ya, saya umur 3 tahun, atau 4 tahun lah, menjelang 4 tahun, saudara, dan saya di kelas, bersama anak umur 9 tahun, saudara. 8 tahun. Karena di sana anak kelas 1 yang paling muda itu 8 tahun. Gak ada. Anak kelas 1 5 tahun, gak ada. Mereka gede-gede.
Dan mereka, saudara, menarik rambut saya, menganggap saya boneka, melihat saya aneh. Saudara ya, mereka lihat jepit saya diambil, saudara, jepitnya. Saudara dan saya sebenarnya takut. Tapi kalau mau nangis, nanti tambah masalah. Saudara, tetapi saya mau berkata, kelihatannya itu adalah proses yang tidak enak. Tetapi itu mendidik saya sangat cepat. Saya menjadi seseorang yang bisa adaptasi. Saya mendidik, saya menjadi orang yang bisa mengerti orang lain. Saya berubah dari anak manja menjadi anak yang tahu bagaimana kerja, bagaimana rapi, bagaimana menolong orang, bagaimana, saudara, untuk melayani orang. Dan kemudian itu terus berlanjut. Saudara, saya masuk di sekolah di mana semuanya, saudara, orang Indonesia. Dan saya satu-satunya Cina, saudara. Kembali, saudara, saya dilecehkan, dibilang Cina, ngapain, dan sebagainya, saudara. Tapi itu semuanya tidak pernah membuat saya hancur. Itu membuat saya kuat dan semakin kuat. Hari ini Tuhan percayakan saya begitu banyak. Hari ini Tuhan bawa saya naik begitu tinggi. Hari ini saya memimpin begitu banyak orang. Saudara, ribuan orang, bahkan puluhan ribu, saudara. Tuhan percayakan di bawah saya. Sekali lagi saya berkata, Tuhan, terima kasih. Dan Tuhan berkata, tanpa proses yang kamu lewati, bagaimana aku menaruh engkau di bawah, bagaimana engkau belajar dipimpin, bagaimana engkau membiarkan dirimu ditindas, bagaimana engkau harus tunduk dengan keputusan-keputusan yang gak masuk akal, dengan hal-hal yang gak masuk akal. Itu membuat engkau hari ini menjadi seorang pemimpin. Saya mau berdoa buat setiap saudara. Apapun kondisi saudara hari ini, saudara ada di posisi mana, saudara ada di posisi di bawah, di tengah, di atas, saudara harus tahu bahwa tudung sangat penting. Sangat penting. Saudara nggak bisa berkata begini ya, tudung saya perlu, tapi tudung jangan ikut-ikut banyak hal. Cuma 1-2 hal saja. Saudara, itu bukan tudung namanya. Saudara, pada saat engkau berkata, all is yours, semuanya adalah keputusan pemimpin kita. Itulah artinya tudung. Dan saudara, itu juga berlaku di dalam hidup kita dengan Tuhan. Kalau saudara sudah bisa lulus dengan manusia, maka saudara akan mulai berurusan dengan Tuhan. Seperti di Alkitab. Alkitab berkata Joshua adalah hamba Musa. Saudara, lebih dari 40 tahun. Joshua adalah hamba Musa. Dan setelah itu baru dia lulus jadi hamba Musa. Mewarisi semua, dikatakan Joshua adalah hamba Allah. Demikian juga Elisa. Saudara, Elisa disebut hamba Elia. Sampai kurang lebih, saudara, 12 tahun. Setelah dia lulus baru disebut nabi dan hamba Allah. Saudara, jangan pikir Daud pemimpin hebat itu, saudara, adalah orang bebas. Saudara, dia pertama adalah hamba dari kakak-kakaknya. Saudara, dia adalah hamba daripada saudara ayahnya Isa. Saudara, dan kemudian dia belum lulus dari situ, dia hamba Saul. Saudara, dia belum lulus dari situ, dia hambanya Samuel, saudara. Dan setelah dia lulus semuanya, dia menjadi hamba Allah. Dia nggak pernah sebut dirinya, aku adalah raja yang diurapi. Dia selalu berkata, aku adalah hambamu. Aku adalah pemazmur yang disukai. Saudara, dia berkata, aku prajuritmu. Saudara, itu sama seperti saudara berkata, saya bawahanmu. Saya ini at your service, itu artinya. Saudara, dia tidak pernah merasa dirinya menjadi raja. Dia tidak pernah sebut satu kali pun, saudara, berkata saya adalah raja. Saudara, sekali lagi, seberapa kita mengerti, Yom Kippur adalah hari di mana kita berkata, Tuhan, ini aku di bawah tudung seseorang. Saudara, jadi sebenarnya pada saat Yom Kippur kita harus memperbarui perjanjian dengan orang-orang yang ada di atas kita. Saudara, dengan mereka berkata, ini aku siap melayani, aku siap tunduk, aku siap melakukan apa yang kau katakan, karena sesungguhnya aku adalah hambamu. Saudara, ini hal
jarang sekali orang melakukan. Tapi saya mau berkata, ini adalah rahasia besar. Saudara, saya melakukan itu dengan ayah saya. Saya mencium kakinya, saudara, dan berkata, saya adalah hamba-Mu. Saudara, saya juga melakukan itu buat pemimpin saya. Pada waktu saya di Belanda, saudara. Karena saya tahu, pada saat saya menundukkan diri, berkat Tuhan itu sangat besar. Sejujurnya, saudara, saya mewarisi ayah saya lebih banyak dari siapapun, saudara. Saya berani berkata, saudara. Saudara, saya punya banyak saudara, saudara rohani ataupun saudara jasmani, saudara bahkan saya mewarisi, saudara, lebih dari anak sulung. Karena itu saya berkata, di mana kuncinya? Penundukan diri. Di mana kuncinya? Duduk. Di mana kuncinya? Pada saat engkau berani menjadi hamba seseorang. Pelajari seluruh Alkitab. Yang gagal adalah mereka yang tidak pernah mau menjadi hamba. Siapa contohnya? Saul. Siapa contohnya? Salomo. Siapa contohnya? Saudara Rehabeam. Saudara dan saya bisa sebutkan lagi. Mereka yang gagal termasuk siapa? Yunus. Saudara, dia nabi besar, tapi dia gagal. Siapa lagi? Elia. Saudara, Elia ini nabi besar, tapi dia tidak pernah menjadi hamba seseorang. Saudara, banyak orang gagal. Siapa? Lot. Saudara, dan kalau saudara bilang Abraham, apakah dia pernah menjadi hamba? Kalau saudara pelajari, dia dari Ur Kasdim. Saudara, di Ur Kasdim itu dijajah oleh raja yang sangat keras dan bengis. Dan kalau saudara baca di dalam kitab Henok, saudara dikatakan Abraham adalah seorang yang sangat-sangat dipercaya. Dia menjadi hamba dari seorang raja yang bengis, saudara. Saudara, karena itu dia sukses. Saudara, Daniel, kenapa dia sukses? Dia jadi hamba, saudara, dari 3 raja, saudara. Dalam Alkitab, saudara, bahkan istri, saudara Esther, dia selalu menganggap dirinya hamba daripada Ahasveros. Tapi Wasti berpikir dia istri yang punya hak. Sehingga Wasti gagal, sedangkan Esther naik dan terus naik. Hari ini, kalau saudara mengerti tuduh, maka saudara baru bisa sebenarnya merayakan Yom Kippur. Saudara, dan pada waktu saudara membiarkan Tuhan mulai mengatur hidup. Kapan engkau nikah? Dengan siapa? Saudara, seorang hamba tidak punya hak memilih jodohnya. Tuhannya atau tuannya yang akan memilihkan buat dia. Saudara, kemudian di mana? Saudara tinggal bersama siapa? Semua urusan Tuhan kita. Saudara dan saya adalah orang yang ditetapkan Tuhan dalam segala hal. Saya tidak pernah memilih Pak Paul. Saya tidak pernah memilih tinggal di bait kasih. Saya tidak pernah, saudara, milih kapan saya punya anak. Saya tidak pernah memilih, saudara, ya, melayani Mahanaim. Semua ditetapkan oleh Tuhan. Dan kalau hari ini saya menikmati semua yang terbaik, saya bisa berkata, saudara, semua yang tidak pernah saya bayangkan. Saya benar-benar berkata itu karena Tuhan kita adalah Tuhan yang paling murah, Tuhan yang paling baik, Tuhan yang paling, saudara, selalu memberikan segala sesuatu dengan penuh kasih. Saudara, saya tidak pernah membayangkan bahwa saya punya sekian banyak anak buah. Saya tidak pernah membayangkan bahwa saya, saudara, bisa naik pesawat kapan saja. Saya tidak pernah membayangkan, saudara, saya bisa punya anak-anak yang ajaib, menikahkan dia, saudara, dan sebagainya, dan sebagainya. Saudara, sekali lagi, itulah berkat di dalam tuduh. Saudara, sekarang Keluaran 25 sekali lagi dikatakan, di sanalah aku bertemu dengan engkau. Ya. Jadi, saudara hanya bisa bertemu dengan Tuhan pada waktu engkau belajar di bawah tuduh. Kalau engkau tidak pernah mau di bawah tuduh, engkau tidak pernah ketemu Tuhan. Saudara, engkau mungkin dapat berkatnya, tapi engkau tidak pernah punya kedalaman. Engkau tidak pernah bisa face to face. Engkau tidak pernah bisa, saudara, sungguh-sungguh mengenal dan dikenal Tuhan. Saudara, dan kemudian dikatakan di situ, aku akan berbicara dengan engkau.
dengan segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu. Jadi kalau kita tidak bisa dengar perintah, ya buat apa Tuhan kasih perintah buat kita? Saudara, buat apa Tuhan berbicara? Kalau toh kita tidak mau taat. Karena itu penting sekali, saudara. Sangat penting untuk kita, saudara, ada di dalam tubuh dan mendengarkan Tuhan. Maka kita akan bertemu dalam keintiman dengan Tuhan. Saudara, setiap kali Tuhan bicara, saudara kadang-kadang dia meminta sesuatu yang gak masuk akal. Tapi pada waktu kita taat, kita menikmati mujizat, kita menikmati yang luar biasa. Saudara bayangkan hari itu, saudara Tuhan bilang buat di Monas, saya gak punya uang. Saudara bayangkan waktu itu Tuhan berkata buka sekolah, saya nggak punya uang, guru pun tak punya, kurikulum tak ada. Saudara hari itu saudara bisa bayangkan Tuhan berkata saudara pergi ke 200 negara. Saudara tidak ada uang, tidak ada visa, tidak ada saudara yang bisa bahasa Inggris. Tapi saya sudah lewati semuanya. Kalau dia memberi perintah, kita tinggal jalankan. Dan dia bertanggung jawab. Dia buka jalan. Dia membiayai. Dia menyediakan. Dan kita akan melihat keajaiban. Kita akan melihat keajaiban. Saudara, saya sudah sangat banyak melihat keajaiban pada saat kita mendengar perintah yang tidak mungkin. Perintah yang susah. Perintah yang mustahil. Karena itu hari ini, biarlah kita sekali lagi mendengar. Maka pada waktu kita mendengar, saudara, taat, jalani dengan sukacita. Ada keajaiban, ada berkat, ada anugerah, ada saudara, dana, ada daya, ada keajaiban yang Tuhan sediakan. Saudara kita lihat yang kedua, saudara adalah hubungan yang diperbaiki. Ini adalah berkat juga di dalam Yom Kippur. Saudara, di dalam Yom Kippur, saudara itu kata mendamaikan. Saudara, dan mendamaikan itu ada 3 hal, saudara. Yang pertama adalah membuat cocok. Saudara cocok antara stekernya, saudara ya, dengan yang di stekannya cocok. Saudara, yang kedua adalah satu harmoni, seperti simfoni. Saudara, yang ketiga adalah menerima dan deal with it. Saudara, Kolose 1 ayat 20 berkata, melalui anak, Allah mendamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang di bumi maupun di surga, dengan mengadakan pendamaian melalui pencurahan darahnya di atas salib. Saudara, ada banyak sekali orang-orang yang tidak pernah cocok sama Tuhan. Kalau Tuhan bilang menabur, dia bilang Tuhan saya nggak punya duit. Padahal kalau Tuhan bilang menabur, berapapun duitmu, kasih aja. Saudara, kalau Tuhan bilang begini, aku mau kamu tenang. Kita maunya teriak-teriak. Kalau Tuhan bilang, aku mau engkau di rumah. Kita maunya pergi. Ini namanya nggak pernah cocok, saudara. Kalau Tuhan bilang, kamu lebih baik miskin. Mengucap syukur pada waktu kamu miskin. Kita bersungut-sungut. Ini nggak pernah cocok, saudara. Dan Tuhan bilang, aku tidak bisa kerja sama. Aku tidak bisa bergerak. Kalau kaku dan kamu tidak cocok. Dan saudara coba bayangkan, kalau stekernya itu nggak cocok, saudara tidak bisa di-charge. Dan saudara tidak bisa menerima yang namanya, saudara, energi. Saudara tidak bisa menerima cahaya. Saudara tidak bisa menerima panas. Saudara bahkan kalau nggak cocok, saudara tidak bisa menerima transfusi. Saudara kalau nggak cocok, saudara diobatin bukan tambah sembuh, tambah sakit. Jadi sangat perlu mencocokkan diri dengan selera Tuhan. Sangat perlu mencocokkan diri dengan hati Tuhan. Sangat perlu mencocokkan diri dengan cara pikir Tuhan. Sangat perlu mencocokkan diri dengan cara. Kalau Tuhan bicara, itu bukan uang, saudara. Tuhan itu kalau ngomong berkat, ngomong didikan. Tapi pada saat kita maunya uang, padahal kalau Tuhan bilang soal uang, Tuhan itu bilang itu sampah.
Saudara, nah kalau kita nggak cocok, ini masalah, saudara. Ini masalah. Ya. Saudara seringkali, misalnya nih, bahasa yang tidak cocok, kata atos. Saudara, kalau di dalam bahasa Jawa, atos artinya keras. Saudara, tetapi di bahasa Sunda, atos artinya sudah. Dan kalau kita nggak cocok, saudara, ini bisa jadi kacau. Setiap kali kita belajar mencocokkan diri dengan Tuhan, bahasa kita, pikiran kita, hati kita, iman kita, maka ada sesuatu yang sangat ajaib terjadi. Saudara, yang kedua, harmoni. Saudara, ada banyak orang nggak pernah harmoni. Saudara bayangkan ya, kalau main musik, yang satu gitarnya main di A, saudara kemudian saudara bassnya main di C, dan kemudian organnya saudara main saudara di D, maka tidak ada yang bisa menyanyi. Maka semua akan kacau balau. Kenapa? Tidak harmoni. Tapi pada waktu semua main di A, dan kemudian saudara yang pertama keyboard, kemudian masuklah gitar dengan dentingannya, masuklah drum, saudara, harmoni. Tapi bahkan kalau misalnya nih, saudara yang namanya saudara keyboardnya 3/4, tetapi drumnya saudara 4/4, kacau semuanya. Orang tidak bisa nyanyi lagi. Kenapa? Tidak harmoni. Saudara sama-sama main, sama-sama kerja, tapi tidak harmoni. Saudara misalnya nih, sama-sama kerja. Saudara yang satu ngepel, yang satu nyapu. Dan dua-duanya di ruangan yang sama. Yang satu lagi di atas saudara, dia membersihkan semua debu. Ini namanya nggak harmoni, saudara. Ini namanya nggak harmoni. Tapi kalau misalnya kita mulai dengan membersihkan debu dulu. Setelah membersihkan debu, kemudian kita mulai nyapu. Setelah nyapu, baru ngepel. Ini namanya harmoni. Saudara, saya berdoa dalam pelayanan, kita mau membuat harmoni. Saudara, hari-hari ini ada banyak gereja satu dengan yang lain saling bilang sesat. Saudara satu dengan yang lain saling saudara bersaing. Ini enggak harmoni. Dan pada saat Yom Kippur ini, sangat baik untuk kita belajar jadi harmoni. Saudara, saya bersyukur saya punya suami yang berbeda jauh dengan saya. Saudara, saya suka tidur, dia suka olahraga. Saudara, dia suka komputer, saya suka saudara film. Saudara, saya suka film drama atau film saudara ya sejarah, dia suka film perang, saudara, dan sebagainya. Tapi saya belajar, saudara, di dalam perbedaan kami membuat harmoni. Saudara, setiap kali olahraga, saya menunggu di rumah, menyiapkan makanan, dan selesai olahraga, kami bersama-sama makan sekeluarga. Ini namanya harmoni. Saudara, sebaliknya setiap kali saya pelayanan, suami saya dukung doa di rumah. Saudara, dia kerja supaya kalau nanti saya pulang pelayanan, kita bisa sama-sama menikmati kebersamaan. Itu namanya harmoni. Saudara, saya berdoa, biarlah keluarga ada harmoni, pekerjaan ada harmoni, gereja pelayanan ada harmoni. Maka kita akan melihat semuanya berkembang dengan baik. Gak semua harus jadi nabi, gak semua harus jadi penginjil, gak semua harus jadi WL, harus ada pendoa, harus ada yang bersih-bersih, harus ada yang masak, harus ada saudara yang besuk, harus ada saudara yang peperangan rohani, tapi juga harus ada saudara yang diakonia. Maka akan membuat harmoni. Terakhir, saudara, soal hubungan. Ada banyak orang tidak mau menerima dan tidak pernah deal with it. Saudara, ada banyak orang ngotot dengan maunya. Saudara, dan tidak mau solusi di mana ada jalan tengah. Ini membuat saudara tidak bisa menerima, akan terjadi kekacauan. Saudara, kita tidak bisa mencari yang kita mau. Tapi kita harus belajar menerima satu dengan yang lain. Kita harus menerima kelemahan suami kita, anak kita, keluarga kita. Saudara, kita harus menerima, saudara, yang namanya kelemahan-kelemahan atau kecenderungan atau saudara pribadian atau saudara karakter masing-masing. Saudara, bayangkan kalau saudara ini koleris yang selalu maunya cepat dan bicara belak-belakan. Saudara bertemu dengan melankolis
Yang kalau ngomong, saudara itu harus sangat hati-hati. Maka kita, saudara ya, harus belajar untuk saling mengerti, menerima, dan deal with it. Misalnya saudara berkata kepada yang koleris, tolong kalau ngomong jangan keras-keras. Ya, saya kaget. Nggak apa-apa, bicara apa adanya, belak-belakan. Tapi jangan terlalu keras. Sekali lagi, saudara, kita harus belajar deal with it. Bersama Tuhan juga. Pada saat Tuhan mulai berkata, nah aku tidak suka yang ini, yang itu. Maka kita harus belajar memotongnya. Itulah deal with it. Dan saya percaya kalau kita meletakkan, Tuhan memberikan yang terbaik buat kita. Tuhan punya yang dahsyat, Tuhan punya yang ajaib, Tuhan punya yang luar biasa. Tuhan bisa menyembuhkan kita. Tapi apakah kita mau deal dengan Tuhan? Saudara, hari itu saya melayani seseorang. Orang itu, saudara, bangkrut dan benar-benar bangkrut. Dia punya utang sangat banyak. Dan kemudian, saudara, saya berdoa dengan dia. Tuhan bilang begini, dia tidak pernah memberikan perpuluhan. Saudara, dan pada waktu saya tanya, bagaimana dengan perpuluhan? Saudara, dia berkata, saudara, bahwa bagaimana saya bisa ngasih perpuluhan? Kalau tidak cukup buat makan, tidak cukup buat segalanya. Dan saya bilang nggak bisa. Kamu harus deal dengan itu. Walaupun cukup tidak cukup, kamu harus memberikan perpuluhan. Saudara, dan akhirnya orang ini, saudara, memberikan perpuluhan. Walaupun dia merasa tidak cukup. Berkatnya nggak cukup. Tapi aneh, saudara. Pada waktu dia memberi perpuluhan, berkatnya mengalir. Saudara, yang biasanya beras 20 kilo, bisa untuk cuma 2 minggu. Sekarang beras yang sama 20 kilo. Bisa buat 1 bulan. Saudara, dia berkata tiba-tiba ada begitu banyak keajaiban. Dia berkata, saya biasanya 2 hari sekali harus isi bensin. Dia punyanya motor. Tapi dia bilang sejak dia bayar perpuluhan, bensinnya, saudara, bisa bertahan 4 hari. Padahal jaraknya sama, semuanya sama. Itulah berkat Tuhan. Tetapi kita bilang, deal, kasih dulu perpuluhan. Saudara, banyak orang berkata, saya disakiti, saya tidak bisa mengampuni. Nggak bisa, saudara. Deal dulu, ampuni dulu, maka kamu akan sembuh. Saudara, ampuni dulu. Kamu tidak mengampuni, kamu tidak bisa sembuh. Saudara, ada banyak orang berkata, saya nggak bisa tunduk karena suami saya jahat. Nggak bisa, deal. Alkitab berkata, tunduk dulu. Maka Tuhan akan berubah suamimu. Saudara, sekali lagi, kita butuh deal dengan apa yang Tuhan perintahkan. Maka kita akan menerima janji Tuhan. Saudara, yang selanjutnya, saudara, di dalam Yohanes 4 ayat 23, penyembahanmu harus melibatkan roh yang mengejar kebenaran. Orang-orang seperti itulah yang Bapamu cari. Mereka yang jujur di dalam diri mereka, apa adanya di hadapannya dalam penyembahan. Saudara, ada banyak orang tidak bisa menyembah. Mereka berpikir mereka menyembah, saudara. Tetapi mereka tidak sedang menyembah. Mereka sedang nyanyi, itu beda jauh, saudara. Saudara, kalau mereka menyembah, mereka bersentuhan dengan Tuhan. Mereka mencium Tuhan dengan gemetar. Mereka menaikkan, saudara, pengabdian. Nyanyi adalah nyanyi, saudara, mengeluarkan suara, saudara ya, gelombang. Nah, di mana salahnya? Penyembahan dimulai dengan kejujuran. Saudara tidak bisa menjadi penyembah kalau saudara tidak jujur dengan dirimu sendiri. Saudara, ada banyak orang mungkin, saudara ya, dia selalu menyalahkan orang lain. Dan dia tidak pernah bisa melihat keadaan dirinya. Bahwa dirinya pemarah, bahwa dirinya, saudara, seorang yang selalu bersungut-sungut, bahwa dirinya yang iri, bahwa dirinya sakit. Saudara, dan itu menyebabkan orang tidak bisa disembuhkan. Orang tidak bisa, saudara, untuk mendekat kepada Tuhan. Karena dia tidak pernah bisa jujur. Saudara, hari ini biarlah kita belajar. Kalau kita mau disembuhkan, kalau kita mau menikmati Yom Kippur, maka kita, saudara, harus mulai dengan kejujuran. Pada saat kita mulai dengan kejujuran, maka kita akan menerima yang ajaib.
Saudara, jadi Yom Kippur ada beberapa hal yang kita akan terima. Yang pertama, bagian kita adalah berdamai, merendahkan diri, mempersembahkan korban. Saudara, kemudian mencocokkan, saudara, membuat harmoni. Saudara, kemudian kita juga, saudara ya, deal with it. Saudara, dan kita jujur. Itu semua bagian kita. Tapi bagian Tuhan sangat banyak juga. Pada saat kita lakukan itu, Tuhan akan memberi pemutihan. Tiba-tiba semua dosa kita akan dihapuskan dan kita akan restart. Mulai dari nol lagi. Saudara, Tuhan akan melindungi kita dari yang jahat. Tidak ada yang jelek bisa mengena kita. Tuhan bertanggung jawab untuk hidup kita. Saudara, Tuhan memberikan upah yang sangat banyak buat kita. Bahkan Tuhan, saudara, yang akan menjadi penanggung jawab dalam segala aspek hidup kita. Itulah berkat di dalam Yom Kippur. Saya berdoa biar hari ini firman Tuhan ini menguatkan kita dan saudara boleh mengajukan pertanyaan. Saya kembalikan kepada Pak Wesley. Tuhan Yesus memberkati. Oke, puji Tuhan. Teman-teman, terima kasih Ibu Panglima. Hari ini memang hari spesial. Biarlah ada pemberesan, ada yang kurang pengertian. Sampai malam ya Bu ya, masih ada kesempatan. Ya, masih ada kesempatan sampai malam. Ya, mari ada kesempatan kita pemberesan. Yang pertama-tama terhadap diri kita masing-masing dulu. Ya, beritu ke keluarga, anak-anak, suami istri, orang tua. Oke, teman-teman ada yang mau bertanya? Silakan. Sudah ada, boleh di-share, bisa dibacakan? Atau Keisha nanti yang bantu bacakan, Bu. Ya. Baik, Pak. Ya, siap, Keisha. Ini Bu Iin bilang bahwa kita harus meminta pendamaian. Pendamaian bagi kita dan keturunan di atas kita. Ya. Jika keturunan di atas kita, misalnya kakek dan nenek kita telah meninggal, apakah tetap menerima pendamaian? Saudara, yang maksudnya pendamaian di atas kita, saudara, yang pertama jelas yang hidup ya, tapi yang kedua kutuk dari mereka itu bisa mengalir ke kita. Jadi misalnya saudara ya, di atas kita itu seorang pembunuh. Nah, kita itu tidak tahu kenapa hidup kita seperti dikejar-kejar. Dikejar kecelakaan, dikejar maut, tiba-tiba dijambret. Nah, mungkin di atas kita ada sesuatu yang tidak dibereskan. Dan itu membuat kita dikejar oleh itu. Itu namanya kutuk. Dan kalau kita potong, kita bereskan, maka kita menjadi orang, saudara, yang merdeka. Tiba-tiba menjadi orang yang diberkati. Nah, itu artinya pendamaian dengan atasan kita. Boleh yang lain? Bu Iin, saya mau tanya. Ada perlakuan orang tua saya yang keras terhadap saya. Saya sudah pulih minta ampun. Apakah sekarang saya boleh memberitahu kepada orang tua untuk menyelesaikan masa lalu itu kepada saya atau kepada orang lain? Dan saya tuntun untuk minta ampun kepada Tuhan. Saudara boleh saja kalau orang tua saudara sudah siap. Tapi kalau orang tua saudara tidak siap dan berpikir bahwa kita menjadi orang yang melawan mereka, menuntut terlalu banyak, maka menurut saya tidak perlu dipaksakan. Yang penting saudara sudah melepaskan pengampunan. Saudara, dan pada waktu kita sudah melepaskan pengampunan dan kemudian saudara kita tidak melakukan hal yang sama terhadap anak kita, maka kita sudah merdeka, saudara. Bu, bagaimana jika seseorang ini sudah menerima berkat Yom Kippur, tetapi diganti lagi? Apakah masih ada kesempatan untuk berbalik? Sebenarnya setiap hari kita bisa bertobat, saudara. Tetapi di Yom Kippur adalah satu hari yang Tuhan buat khusus supaya dapat kesempatan pemutihan. Karena seperti ini, ayatnya itu ada berkata begini, saudara. Saudara diampuni,
tapi tidak sekali-kali lepas dari hukuman. Jadi hukuman itu harus ditanggung. Misalnya ya, saudara itu membunuh, saudara sudah diampuni sama Tuhan, tapi mungkin saudara masih tetap masuk penjara. Saudara, tetapi pada saat Yom Kippur, seberapa itu tidak berhubungan dengan orang langsung, tapi hubungan saudara dengan Tuhan, maka saudara bisa diputihkan. Saudara bisa tidak mengalami hukuman, tetapi saudara bisa dimerdekakan dari hukuman dan dipulihkan dalam berhubungan. Itulah hari yang spesial dan itulah cuma 1 tahun sekali saudara Tuhan buat, yaitu Yom Kippur. Bu, saya ingin bertanya tentang pendamaian. Kalau dulu saya pernah didoakan pelepasan, apakah masih perlu pendamaian lagi ya, Bu? Saudara, pelepasan dengan pendamaian berbeda. Pelepasan adalah pada waktu saudara terikat dengan kuasa-kuasa kegelapan. Saudara, dan itu dipotong, dan itu dipatahkan, saudara. Tetapi pendamaian adalah dosa-dosa kita harian. Saudara, juga dosa di atas kita bisa, tetapi ada banyak dosa yang memang kita buat hari lepas hari. Misalnya nih, kemarin saya buat pendamaian buat diri saya terhadap Tuhan dan terhadap banyak orang yang saya sakiti, saudara. Saya ini pemimpin yang keras, saya pemimpin yang galak, dan biar bagaimana ada banyak orang yang tetap sakit, dan saya minta maaf dengan mereka. Dan itulah pendamaian, saudara. Saudara, saya juga minta maaf sama Tuhan. Saya coba ingat semua data kesalahan saya banyak sekali, saudara. Males, tidak konsisten, tidak teliti, saudara sering ngomel, sering bersungut-sungut, bangun pagi telat, banyak nggak doa, kurang baca Alkitab. Nah, hari-hari di mana saya sibuk, saya punya banyak kesalahan, marah, dan sebagainya. Dan inilah kesempatan saya minta ampun diputihkan, supaya iblis tidak menuntut hidup saya. Bu, bisa tidak kita melakukan pendamaian buat suami dan anak yang belum mengerti tentang artinya pemutihan dan pelepasan tutup dari karakter mereka? Bisa, walaupun hasilnya tidak 100%, saudara. Itu bisa mengurangi sehingga mereka tidak dihukum terlalu keras. Saudara, itu bisa membawa kebaikan, tapi untuk dicabut total harus dari pribadi mereka sendiri. Bu, kalau anak saya suka marah, kalau salah diberitahu malah kembali salahkan orang lain. Supaya main game, main handphone, apalagi sekarang Zoom pakai HP terus. Apakah itu terikat dengan game? Saya rasa iya, saudara, karena memang di dalam film, di dalam game, di dalam HP itu ada banyak sekali masalah. Saudara, masalahnya bukan di anak saudara, tetapi itu memang ada spiritnya. Kalau saudara pernah melihat dan pernah dengar, yang paling baru adalah namanya Good, saudara ya. Film tentang Illuminati, saudara, tapi dibuatnya dalam bentuk kartun, saudara. Saudara, dan salah satu ceritanya adalah semua anak kecil yang berhubungan dengan gadget, dengan HP. Saudara, itu otaknya sudah dikontrol sama mereka. Itu mereka jelas-jelas buat, saudara. Ada kabel yang berhubungan dengan HP dan berhubungan dengan otak mereka. Saudara, dan ini data. Saudara, ini data, bukannya firman Tuhan. Ini data. Saudara, setiap orang yang pegang gadget, saudara, itu menerima sinyal. Dan sinyal itu membuat kecanduan. Saudara, dan saudara tahu kecanduannya lebih parah dari narkoba. Saudara, jadi data. Ini data loh, saudara ya. Sinyal kecanduan HP dengan sinyal kecanduan narkoba itu lebih tinggi sinyal kecanduan HP. Dan saudara, sudah dibuat eksperimen berkali-kali. Saudara, kalau kita yang sudah kebiasaan main HP, coba aja saudara, tiba-tiba HP-nya di depan saudara dan keluar terus notifikasinya dan saudara tidak boleh menyentuh. Nanti akan menjadi sangat susah. Saudara kan gatal lihat HP dan saudara akan menyentuh. Dan itu adalah salah satu tanda dari kecanduan. Tapi kita nggak bisa lepas dari itu, apalagi sekarang musim Zoom. Memang itu sengaja dibuat, dikondisikan supaya dunia semua saudara terikat sama gadget, sama HP. Tapi kita mau berkata, setiap kali kita bisa tumpang tangan. Kita bisa minta Tuhan menutup bungkus
Tuhan menudungi, Tuhan menolong, saudara kita bisa minta sungguh. Dan itu menolong sedikit banyak. Saya sudah berusaha untuk berdamai dengan semua keadaan. Tetapi perasaan masih marah dan dendam. Sudah berusaha hakim dan minta tolong sama Tuhan, tapi belum bisa tuntas mengampuni. Apa ada jalan keluar yang lebih cepat dan efektif? Saya rasa saudara perlu seorang teman yang lebih dewasa. Saudara perlu curhat, dan saudara perlu untuk dibimbing mengatasi semuanya itu. Memang nggak gampang untuk menemukan teman yang tepat, karena kalau saudara salah, nanti menjadi bumerang buat kita. Tetapi mintalah, siapa tahu Tuhan menemukan seorang teman atau seorang pembimbing yang benar, saudara, sehingga membuat saudara bisa keluar dari keadaan saudara. Tapi jangan cepat menyerah. Saudara mungkin tahu beberapa hamba Tuhan besar, seperti saudara hamba Tuhan yang mengalami banyak hal, saudara ya. Saudara, mereka juga mengalami proses dalam mengampuni. Mereka juga mengalami proses dalam saudara berubah karakternya. Tapi percayalah, bersama Tuhan kita bisa. Shalom Bu Panglima, saya mau tanya, bagaimana kita harus bersikap dalam menghadapi teman sepelah yang merasa bisa, dan ketika ada gesekan dan merasa benar, dan ketika ada masukan malah jadi butuh dan gak mau gereja, bahkan membuat kelompok teman-temannya tidak ke gereja. Kira-kira harus bagaimana ya Bu? Yaitu tanda dan bukti bahwa dia tidak dewasa, saudara. Tetapi ada banyak orang yang seperti itu. Dan saya mau berkata bahwa kita doakan sajalah. Dan kemudian kita juga mulai belajar untuk memberikan pengertian seberapa dia bisa menerima. Karena orang-orang seperti itu biasanya susah sekali diberi pengertian. Tapi kita bisa ikat semua roh kesombongan, roh kemarahan, dan saya percaya Tuhan juga tetap akan berbicara pelan-pelan dalam hidupnya. Shalom Bu, apakah mertua itu masih jadi tudung kita? Saya nggak cocok sama mertua laki-laki saya, sangat otoriter, masih gereja suku yang tradisional. Suami saya takut sekali sama mertua laki-laki saya seperti hamba bertuan. Sementara mertua laki-laki ini ego sekali dan hanya fokus pada kepentingannya. Usianya 90 tahun. Apakah beliau itu masih tudung kita? Sebenarnya iya, saudara. Karena pada waktu saudara menikah, otomatis saudara di bawah suami saudara. Dan suami saudara masih di bawah orang tuanya, saudara. Itu jelas. Tetapi kalau saudara sekarang merasa bahwa orang ini sangat menyakiti saudara, mari berkati, saudara. Berkati, ampuni. Alkitab berkata itu seperti menaruh bara api di atas kepalanya. Artinya apa? Pilihannya dua. Kalau saudara dia yang benar, ya, maka saudara pada waktu saudara terus baik, saudara memberi bara api, saudara akan mewarisi. Saudara akan mewarisi banyak. Tetapi kalau dia salah, saudara pada waktu saudara terus melayani, maka dia akan cepat mati, ya. Dan saudara dibebaskan, ya. Jadi itulah konsekuensinya. Tenang saja, lakukan, saudara, dengan memberkati. Tapi kalau saudara bersungut-sungut, kalau saudara marah, saudara akan kena kutuk. Dan saudara bahkan tidak bisa lepas-lepas dari dia. Saya pernah dinasihatkan seorang hamba Tuhan bahwa kita harus bijaksana dalam memberikan kepuluhan. Hitung dulu semua pengeluaran dalam sebulan. Baru lebihnya kita berikan perpuluhan. Kedua, kalau kita tidak cukup perpuluhan, nggak usah kasih perpuluhan jadinya. Itu bagaimana ya Bu? Kalau saya enggak. Kalau saya gini, pokoknya pendapatan kotor, ya, saudara potonglah saudara ya dengan semua beberapa hal, saudara, yang istilahnya memang itu fix cost daripada pekerjaanmu, dan hasilnya potong perpuluhan. Dalam hidup saya mengutamakan Tuhan. Dan saya lihat bagaimana berkat Tuhan itu ajaib dalam hidup kita. Bu, bagaimana caranya menghadapi anggota keluarga yang merasa dirinya selalu benar, tidak mau terima pendapat orang lain, padahal dia suka penyembahan dan dengan firman Tuhan? Ya, doakan sajalah Bu. Ya, sekali lagi kita doa, kita memberkati, nggak pernah rugi kok.
Mungkin saudara bilang ini enak aja, nggak pernah rugi. Percayalah, percayalah. Saya ini sudah belajar, saudara. Saya punya teman-teman. Sebenarnya dulu saya tinggal di kos. Saudara saya juga pernah tinggal dengan beberapa teman bersamaan. Dan saudara saya kebetulan yang paling kecil. Saudara saya juga beberapa kali sebagai bawahan. Dan saya mengalami semuanya itu. Dan setiap kali saya selalu berkata, pada saat aku ditindas itu baik buatku. Dan aku memilih untuk memberkati. Aku memilih untuk mendoakan. Aku memilih untuk terus manis. Reaksiku manis. Dan saudara mau percaya atau tidak, semua saudara, hukum Allah itu berlaku. Salah satunya adalah hukum pada waktu kita memberikan bara api kepada musuh kita. Maka penghakiman Tuhan terjadi. Semua mereka saudara, yang saya perlakukan dengan seperti itu, kalau mereka yang benar, sekali lagi seperti yang saya katakan, warisannya jatuh ke saya. Tiba-tiba aneh, warisan jatuh ke saya. Dan aneh, tiba-tiba mereka sangat baik sama saya. Tapi kalau mereka yang salah, selalu saudara, kalau enggak mereka pindah tempat dengan cepat, mereka check out dalam dunia ini dengan cepat, saudara. Jadi sekali lagi, tidak usah khawatir. Tuhan kita, Tuhan yang adil. Kalau ada anak yang tidak tahu orang tua aslinya, bagaimana dia tahu ngecek kutuk keturunannya? Nggak apa-apa, pokoknya bilang aja Tuhan, semua yang negatif dalam hidupku, aku cabut. Karena sebenarnya sifat kita, perasaan kita, kelemahan kita pasti diturunkan. Saudara, dari atas. Kita kan tidak lahir begitu saja. Saudara, Adam sebenarnya tidak punya kelemahan. Tetapi pada waktu dia jatuh dalam dosa, nah itulah mulai dia menurunkan, dan menurunkan. Jadi tinggal aja lihat kelemahan kita, potong aja dari situ. Bu Iin, bagaimana cara doanya untuk pendamaian? Apakah doa dan deklarasi tertentu? Saudara tinggal jadwal atau tulis semua kelemahan saudara. Semua penyakit, semua saudara dosa, semua kutuk, semua kelemahan, semua kecenderungan. Dan batalkan dalam nama Yesus. Minta pengampunan. Dan saudara balikan keadaan. Misalnya, saudara bilang, Tuhan ampuni saya yang malas. Dalam nama Yesus aku cabut roh kemalasan. Dan aku minta Tuhan roh kerajinan. Biarkan aku mencintai Tuhan. Dan makin rajin, makin berkenan. Oke, Kesia, ada kelewatan Kesia. Yang kutuk orang tua, kandung, kalau tidak tahu, udah dijawab oleh Ibu Iin. Tapi disambung lagi, kemudian apakah kutuk keturunan dari kedua orang angkat, orang tua adopsi, itu bisa turun nggak ke anak angkatnya? Bisa. Jelas bisa Pak, karena itu yang paling dekat. Alkitab berkata pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi bisa. Lanjut. Bu, kalau suami saya sudah dipanggil pulang, apakah kutuk keturunan dari pihak almarhum suami masih bisa turun ke anak-anak? Bisa. Bisa ya. Bisa. Itu tetap Pak, itu darah soalnya. Bu Iin, apakah saya boleh minta pengampunan buat setiap adik-adik saya karena mereka belum pernah melepaskan dari kutuk keturunan? Boleh, tapi seperti yang tadi saya jawab, bisa mengurangi sedikit, tapi tidak bisa maksimal. Dan tidak bisa full bebas. Apakah pemutusan kutuk harus sekali atau harus berkali-kali? Harus berkali-kali. Shalom Bu Iin, saya ingin bertanya, bagaimana caranya melepaskan atau memusnahkan pijakan-pijakan di rumah kita? Ada lukisan-lukisan, hiasan patung, apakah kita bisa melakukannya dengan membakarnya sendiri atau harus memimpin atau tubuh kita yang melakukannya? Sebenarnya kita bisa membakarnya sendiri. Kalau saudara mengerti, semuanya dibakar dalam nama Yesus. Dan kemudian kita tolak, tidak ada serangan balik, kita lempar ke alam maut. Tetapi kalau saudara tidak terlalu mengerti, saudara belum bisa peperangan, saudara bisa meminta tolong. Supaya saudara bisa peperangan rohani. Karena sesudah itu bisa-bisa rohnya ini menyerang dan tidak suka. Tetapi ingat, kita pasti lebih dari pemenang. Shalom Bu Iin,
Saya mau tanya, suami saya sangat pahit dengan hamba Tuhan dan selalu berkata-kata yang gak bagus. Apakah itu akan berdampak pada keluarga? Karena kan suami saya dituduh. Betul. Karena itu saudara sebagai istri harus membatalkannya dan harus minta ampun. Karena kalau tidak, maka jelas saudara, kita atau anak-anak saudara akan terkena dampaknya, saudara. Karena itulah perlu sekali untuk kita benar-benar, saudara, untuk waspada. Shalom Bu, saya mau tanya kalau orang tua saya menggunakan kuasa gelap untuk usaha dan dilanjutkan lagi oleh anaknya. Gimana caranya untuk melepaskannya? Saudara, sekali lagi seperti yang tadi kita jawab, sama aja sih saudara. Apapun asal kita perkatakan dengan benar, Tuhan sendiri yang akan melepaskan kita. Bu, bagaimana caranya melakukan pendamaian atas kota, bukan pribadi? Jadi bila kota masih tetap melakukan dosa penyembahan dengan selalu dari ritual, kuburan dan ya, kita bisa meminta ampun sama seperti kita minta ampun buat orang lain, walaupun tidak maksimal, tetapi itu akan mengurangi sehingga tidak terjadi bencana, tidak terjadi sesuatu yang fatal. Bu, saya suka jengkel nih sama teman-teman saya. Kalau masuk penyembahan dan pujian saja sudah benar-benar berada di bawah kaki Yesus. Tapi kenyataannya kalau bicara itu ketus dan judes. Suka nyakitin saya, gimana ya Bu? Kan namanya juga kita harus terima kepribadian macam-macam Bu. Bu, kalau koleris ya dari sononya judes Bu. Ya, jadi ya sudahlah, anggap saja ya memang begitu. Saudara, saya juga koleris. Jadi saya tahulah, kadang-kadang itu apa yang saya pikir biasa, buat orang lain itu sudah judes, buat orang lain itu sudah keras, buat orang lain itu sudah mengerikan. Padahal menurut saya biasa-biasa aja, saudara ya. Tapi sebaliknya, saudara, kami yang koleris, kalau melihat orang melankolis, yang kalau cerita panjang sekali, kami merasa bertele-tele. Padahal buat dia itu biasa aja, saudara ya. Jadi seperti tadi, Yom Kippur tujuannya adalah menerima semua orang. Berdamai, deal with it, saudara. Bahwa itu memang sifatnya. Bu Iin, saya sudah minta maaf ke ibu saya, tetapi malah saya dimanfaatkan. Ibu saya sudah pernah baptis, tetapi kembali lagi kepada kepercayaan kejawen. Sekarang malah dia aktif lagi menyebarkan ajaran kejawennya ke orang-orang. Itu yang dia harapkan dari saya. Dia memperbolehkan saya terima Yesus, tapi juga tetap menganut kejawen. Tapi saya nggak mau, jadi saya kalau minta ampun lagi ragu, karena selalu dimintanya kembali ke kejawen. Saudara, minta ampun bukan berarti kita harus dimanfaatkan. Saudara, bukan berarti saudara ya kita harus menuruti apa yang dia mau katakan. Mari saudara, kita minta ampun, tapi kemudian saudara, kalau hatimu sudah benar, sudah tidak usah minta ampun lagi. Saudara, dan mari kita bersyukur dan kita berkata, Bu, kita jalan sama-sama dalam rencana Tuhan. Shalom Bu, saya orang baru di sini, jadi saya kurang mengerti karena tidak banyak gereja yang mengajarkan Yom Kippur. Apakah bukannya itu untuk orang Yahudi atau Israel? Dan termasuk di perjanjian lama. Kenapa kita mengikuti hari-hari raya mereka ya? Betul Bu, terima kasih. Sekali lagi, saudara, kita itu sangat-sangat tahu Alkitab itu adalah untuk kita. Walaupun sebenarnya pertama kali ditulis adalah untuk orang Israel. Dan Alkitab juga berkata kita adalah zaitun yang ditancapkan, saudara ya. Saudara, kita adalah zaitun yang ditancapkan, saudara. Karena itu pada saat kita ditancapkan, kita bisa saja menerima berkatnya. Yesus juga orang Yahudi, jadi kita bisa ikut juga menikmati berkatnya. Dan apapun perayaan yang Tuhan suruh, itu tidak sekedar, saudara. Tetapi ada berkat yang sangat banyak. Jadi apa salahnya kalau kita juga menerima berkatnya? Bu, apakah pentahiran hanya bisa dilakukan satu kali saja? Tidak bisa diulang untuk memutuskan kesalahan? Karena saya merasa perlu dilepaskan, dan apakah pentahiran itu hanya dilakukan oleh pemimpin atau orang khusus? Dan ponakan saya sudah mau 4 tahun, tapi fokusnya kurang tidak seperti pertumbuhan anak pada umumnya. Apakah ponakan saya kena sesuatu dari orang tuanya?
Dan apa yang harus saya lakukan dikarenakan mamanya yang latar belakang beda dan ayahnya yang belum mendalam dalam iman. Betul, itu jelas ada kutuknya. Kita bisa bantu dengan doa, kita bisa bantu dengan tumpang tangan. Tapi sekali lagi saudara, faktor orang tua akan lebih kuat. Tapi kita bisa membantunya. Saudara, sekali lagi pelepasan tidak usah dikerjakan satu kali. Bisa berkali-kali. Tetapi memang di Yom Kippur adalah saat yang spesial, itu aja. Suami saya sering untuk memutuskan kutuk, tapi masih ada terus yang diikuti roh seperti roh maut dan roh perempuan. Sampai kalau mau berangkat kerja seperti diintimidasi, merasa seperti mau dibawa pulang, kayak mau dibunuh. Seperti itu bagaimana ya Bu, untuk memutuskan kutuk itu bisa dilakukan berkali-kali? Sekali lagi kita bisa putuskan berkali-kali. Dan mungkin ada sesuatu yang belum benar. Ya, mungkin reaksi kita, atau mungkin belum ketahuan, atau ada roh ya yang memang kita harus perangi. Mungkin di tempat itu memang ada kuasa gelap yang kita harus usir dalam nama Yesus. Shalom Bu Iin, ingin tahu karena seperti anak Ibu Iin sukses dalam pelayanan dan juga bisnis pekerjaan sekuler. Karena ketika kita dalam dunia sekuler seringkali ada value-value yang berbeda. Bagaimana sih caranya kita bisa punya sikap tetap berdiri dan sama di rohani maupun di sekuler? Anak saya ada ya di sini. Apakah anak saya saja yang menjawab ya? Anaknya dadah-dadah, saudara. Saudara, menurut saya memang nggak gampang, saudara. Tetapi kalau kita mendahulukan Tuhan dan kemudian kita belajar bersama Tuhan, berjalan bersama Tuhan, memilih Tuhan, menurut saya berkat Tuhan itu selalu ada atas hidup orang benar, saudara. Tetapi banyak orang justru sebaliknya, dibalik. Artinya begini, saudara. Mereka berkata begini, sudahlah kita nggak usah kerja banyak, toh Tuhan memberkati. Toh kita nggak usah terlalu teliti, toh Tuhan memberkati. Nah ini masalah, saudara. Saudara, kita harus kerja lebih baik dari orang lain. Karena Tuhan memberkati dan memberi kita hikmat. Saudara, kita harus lebih rajin dari orang lain. Karena Tuhan melihat cara kerja kita. Saudara, kita juga harus lebih baik dari orang lain. Karena Tuhan mau kita mengasihi banyak orang. Kita harus bijak lebih dari orang lain. Maka saudara akan melihat bedanya. Saudara, saya bersyukur saya punya anak-anak yang ajaib. Saudara, kalau orang lain datang misalnya, saudara dia kerja peraturan jam 7 pagi, maka anak-anak saya akan datang jam 7 kurang 10, saudara ya. Nah, banyak orang berkata, pemimpin boleh datang terlambat. Enggak, pemimpin justru harus datang lebih pagi. Saudara, jadi sebenarnya kalau value Tuhan kita taruh di dalam pelayanan atau dalam pekerjaan dengan sungguh, maka kita pasti berhasil. Tuhan nggak pernah gagal. Bu Iin, saya single, melayani freelance. Sudah lansia dan saya tidak pernah ingin menjadi pemimpin, tapi yang ingin menjadi penolong sesama. Dan banyak orang merasa tertolong dengan apa yang saya lakukan, dengan pelayanan pribadi. Apakah saya masih perlu tubuh rohani? Padahal saya tidak ada masalah dengan pelayanan saya sampai saat ini. Karena dulu, waktu di bawah tubuh rohani, saya banyak stres, banyak penyakit. Sekarang saya sehat, bahkan pandemi ini saya banyak doakan orang sakit dan sembuh. Bahkan orang-orang yang saya layani dari berbagai agama jadi ikut Kristus. Mereka jadi suka ibadah, bahkan mau ikut melayani seperti saya. Saudara, kalau saudara sudah berdiri dan tenang, nggak apa-apa. Saudara bisa teruskan, asal sekali lagi saudara ya, hati saudara tetap melekat, tetap taat kepada Tuhan. Bu, saya tanya, apakah karakter jelek, misalkan pemarah, itu termasuk kutuk keturunan? Karena anak saya umur 11 tahun gampang sekali mengamuk. Kebetulan mama saya juga seperti itu, emosian sekali orangnya. Apakah ini termasuk kutuk keturunan? Bisa jadi, sangat-sangat bisa jadi. Karena seringkali, tapi juga bisa luka. Tapi juga bisa karena misalnya keadaan, saudara. Jadi memang kita harus pelajari semua sisi. Pada waktu kita pelajari semua sisi, maka sebenarnya pasti dilepaskan, pasti tertolong. Tolong tanya, suami saya baru saja meninggal.
Kemarin malam keponakannya saya bermimpi. Keponakannya bermimpi melihat suami saya ada dalam suatu pesta. Dia kelihatan sangat senang, ketawa-ketawa, memakai baju merah yang besar dan mewah dengan desain khusus, karena panjangnya bagus dan sepatu yang lengkap. Tapi kelihatannya seperti orang merokok. Artinya apa ya, Bu? Saudara, menurut saya dia sedang bersukacita dan dia sedang mengalami banyak hal. Tapi mungkin dia juga sedang dibereskan sama Tuhan. Saudara toh sudah meninggal, biarkanlah saudara urusan Tuhan. Kita toh tidak bisa melakukan apa-apa. Shalom, Bu. Seseorang mengajarkan bahwa ada penginjilan kepada roh-roh jahat dan malaikat jatuh. Dan sebelum mengusir roh jahat, sebaiknya diinjili dulu agar mereka bertobat dan menerima Tuhan Yesus. Apakah benar ini ajarannya, Bu? Saya nggak pernah tahu, Bu. Jadi saya nggak pernah, karena saya nggak mau sekedar bilang sesat atau apapun tanpa saya tahu kejelasannya. Jadi saya tidak pernah dengar dan tidak pernah tahu pasti apa yang dikatakan. Karena seringkali, Bu, apa yang saya omong saja dipelintir, saudara, sama anak buah saya. Kenapa? Bukan maksudnya jelek, tapi karena dia tidak mengerti. Misalnya, saudara, pada waktu saya mengajarkan tentang tunduk, kalau ada orang berkata, tanya, ini bagaimana? Ya, dia jawab gini, pokoknya tunduk, kalau nggak tunduk kena kutuk. Ya. Jadi orang berpikir bahwa saya mengutuki anak buah saya. Saudara, jadi saya nggak mau memberikan komentar untuk sesuatu yang saya tidak tahu jelas. Bu, saya mau tanya soal angka 444. Setiap melihat angka itu, pasti setelah itu saya melihat ada yang meninggal, Bu. Saya sudah doakan, tapi masih sakit terjadi, Bu. Bagaimana caranya mengatasi? Saudara memang benar, saya juga sama. Saudara bukan cuma saudara. 4 itu memang angka kematian, betul, saudara. Dan saya juga sama, saudara. Kalau Tuhan mau bicara saya tentang kematian, tiba-tiba saya akan muncul, saya akan melihat angka 4 3 kali. Kalau 4 itu muncul cuma 1 kali atau 2 kali, itu nggak masalah. Tapi kalau itu muncul 4 kali, biasanya ada terjadi sesuatu. Jadi karena itu begitu muncul, saya langsung berdoa. Saya langsung membatalkan di dalam nama Tuhan Yesus. Saya langsung tutup bungkus dalam darah Yesus. Saudara, dan kadang-kadang itu bisa terhindar. Tapi kadang-kadang memang harus terjadi. Karena itu merupakan sebuah tanda, saudara, bahwa akan ada yang meninggal. Bu, bagaimana menghadapi orang yang melakukan pelecehan? Dan saya susah sekali untuk mengampuni dia yang melecehkan. Saudara, saya mungkin Ibu juga pernah dengar bahwa saya pernah juga menerima atau dilecehkan, saudara. Tapi selalu saya berpikir, dengan saya tidak mengampuni, maka saya yang dipenjara, saya yang dihukum. Dia nggak ngerti kok. Saudara, dia juga nggak merasa terganggu, dia baik-baik saja. Saudara, tetapi saya yang marah, saya yang menderita, saya yang ingat terus, saya sebenarnya yang dibelenggu. Karena itu, saudara, lebih baik kalau kita mengampuni. Dan kalau kita mengampuni, saudara, kita dibebaskan. Dan saat kita dibebaskan, saudara, kita bersukacita. Ya, kita bersukacita, kita bebas, saudara, dan kita membalikkan keadaan. Kita bisa taruh bara api di atas kepalanya. Bu, kalau saya nggak bisa ikut menginjil ke daerah, tetapi mensupport lewat dana penginjilan, apakah itu beda di mata Tuhan? Saudara, setiap kita bisa, saudara, mensupport dengan cara yang macam-macam. Dan salah satunya dengan dana. Tetapi kalau kita bisa tambah lagi, misalnya dengan doa, tambah lagi dengan cara Ibu bisa sekali-sekali turun ke jalan, ke sebelah kiri dan kanan. Saudara, yang di tempat dekat aja, nggak perlu terlalu jauh. Saya punya tante yang percaya dengan Nabi. Bahkan sampai berkata kalau nabi palsu itu memegang kunci neraka. Dan dia sangat bersikeras bagaimana caranya agar benih firman dan pendamaian itu bisa mulai tumbuh ke tante saya. Saudara, kita doakan saja. Dan kita ikat setiap roh yang menyesatkan. Karena saya percaya pada saat dicabut semua yang menyesatkan, maka yang hidup, yang benar, saudara, itu akan turun dalam hidup kita. Bu, saya ini masih terus merasa kotor.
padahal sudah sangat sering minta ampun, sering ikut streaming juga, dan setiap kali ada list dosa-dosa saya juga sudah lakukan, tapi saya merasa masih tertuduh terus. Saudara, kita harus tengking, usir. Saudara sudah tahu itu tertuduh. Sedangkan Tuhan berkata, Tuhan tidak memberikan roh penuduh. Tapi yang menuduh adalah iblis. Karena itu kita perlu sekali, saudara, untuk mengusir roh penuduh. Saya sering ketemu orang pelayanan yang dapat melihat Tuhan Yesus, malaikat, dan lain-lain. Tapi masih melakukan penggelapan barang. Ada yang malah kerasukan. Apakah penglihatan mereka itu benar atau enggak ya? Karena kok karakternya kurang sesuai. Gitu. Saudara, kadang-kadang memang karunia dengan karakter itu tidak selalu seimbang. Tapi mari kita bersyukur, saudara, untuk setiap karunia. Dan kita doakan supaya dia juga bertumbuh di dalam karakter. Saudara, ini sudah jam 8. Kita sudah mulai dari tadi jam 6. Maka saya akan menutupnya dengan doa. Ya, nanti materinya akan di-share. Dan kemudian saya berharap lain kali kita bisa bertemu lagi. Dan kita bisa tanya jawab lebih lagi. Boleh kita doa sama-sama Pak Wesley? Mungkin 1 menit, Bu. Berikan saya 1 menit. Saya share. Ya, boleh. Saudara Iin, silakan Bu. Ya, Tuhan terima kasih buat semuanya. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini adalah hari Yom Kippur. Kami tahu Tuhan ini adalah hari yang khusus. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Sekali lagi kami mau cabut setiap kutuk, setiap kelemahan, setiap dosa-dosa kami. Setiap Tuhan iniquity. Kami mau berkata di dalam nama Yesus kami menjadi merdeka. Kami dilepaskan, kami mengalami Tuhan sukacita karena kami punya DNA ilahi. Tuhan, hari ini kami berkata, kami terima pendamaian. Kami terima Tuhan, merendahkan diri. Dan kami percaya Engkau meninggikan kami. Kami mau menjadi Tuhan, orang yang punya tudung. Dan kami percaya Tuhan, Kau bawa kami dalam berkat yang luar biasa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Berkat kekuatan, hikmat, kasih, damai, sejahtera, sukacita. Semua turun dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.